Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan sebab akuntansi nilai saat ini. Baik, sebelum kami mempresentasikan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama ada Rahmaniar Khalifatul Aini dengan NIM akhir 056. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Kasul Anwar Abrori dengan NIM akhir 089. Disusul dengan Nasma Aurelia Ayu Nur Aziza dengan NIM akhir 248. Kemudian ada Alia Dinar Salsabila dengan NIM akhir 335. Kemudian ada Ega Hadian Putra Wijaya dengan NIM akhir 358. Dan yang terakhir adalah Yanti dengan NIM akhir 439. Next. Baik, selanjutnya ada relevansi konsep laba. Laba merupakan elemen penting dalam laporan keuangan dan memiliki banyak kegunaan dalam berbagai konteks. Laba digunakan sebagai dasar perpajakan, penentuan kebijakan dividen, panduan investasi, dan pengambilan keputusan, alat peramalan, serta ukuran efisiensi. Peran laba yang beragam ini dapat dijabarkan lebih lanjut melalui 5 fungsi utama berikut. Yang pertama ada laba menjadi dasar utama untuk perpajakan dan redistribusi kekayaan. Versi laba yang digunakan yaitu laba kena pajak, dihitung berdasarkan aturan fiskal pemerintah. Meski demikian, ada usulan alternatif seperti perpajakan berdasarkan kepemilikan sumber daya atau pengeluaran individu. Kemudian yang kedua, laba dianggap berguna untuk tujuan prediktif, yakni membantu meramalkan laba dan kondisi ekonomi di masa depan. Next slide. Kemudian yang ketiga, laba berfungsi sebagai panduan dalam kebijakan dividen dan retensi perusahaan. Laba menunjukkan jumlah maksimum yang dapat dibagikan atau ditahan. Namun, karena perbedaan antara akuntansi akrual dan kas, laba yang diakui belum tentu disertai ketersediaan dana untuk membayar dividen. Oleh karena itu, likuiditas dan prospek investasi juga harus diperhitungkan. Kemudian yang keempat, laba berperan sebagai panduan investasi dan pengambilan keputusan. Investor cenderung ingin memaksimalkan pengembalian sesuai tingkat risiko yang dapat diterima. Komite Pelaporan Eksternal dan American Accounting Association menyatakan bahwa model investor normatif didasarkan pada proyeksi dividen per saham di masa depan dan resiko yang menyertai. Kemudian yang terakhir, laba juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur efisiensi. Dengan demikian, meskipun laba memiliki banyak peran penting, manfaatnya tetap memiliki batasan tertentu. Baik, selanjutnya ini membahas mengenai konsep akuntansi tradisional tentang laba. Jadi, laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara realisasi laba yang tumbuh dari transaksi-transaksi selama periode berlangsung dan biaya-biaya historis yang berhubungan. Definisi ini menunjukkan adanya 5 karakteristik yang terdapat dalam laba akuntansi. Yang pertama, yakni laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh perusahaan, terutama pada laba yang muncul dari penjualan atas jasa dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk berhasil melakukan penjualan tersebut. Kemudian yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periode dan mengacu pada kinerja keuangan dan perusahaan selama satu periode tertentu. Next slide. Kemudian, laba akuntansi didasarkan pada prinsip laba dan membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Lalu, laba akuntansi meminta adanya pengukuran beban-beban dari segi biaya historisnya terhadap perusahaan yang menunjukkan ketaatan yang tinggi pada prinsip biaya. Saldo aktiva diperhitungkan dengan menggunakan biaya akuisisinya sampai penjualan direalisasi, di mana pada saat itu diakuilah setiap perubahan yang terjadi pada nilai. Jadi, beban adalah aktivitas atau biaya-biaya yang akuisisi yang telah kadaluarsa. Lalu, laba akuntansi meminta penghasilan yang terrealisasi di periode tersebut, dihubungkan dengan biaya-biaya relevan yang terkait. Oleh karenanya, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pemadanan atau matching. Next slide. Selanjutnya yaitu keunggulan-keunggulan laba akuntansi berdasarkan argumentasi dari beberapa pembela laba akuntansi, di antaranya Ijiri, Kohler, Littleton, dan Mauns. Yang pertama, laba akuntansi telah terbukti tahan terhadap ujian waktu karena mayoritas pengguna informasi akuntansi menganggapnya
berguna dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada transaksi-transaksi aktual dan faktual, maka akan diukur dan dilaporkan secara objektif dan oleh sebab itu pada dasarnya dapat diverifikasi. Yang ketiga, laba akuntansi dianggap memenuhi prinsip konservatisme karena menggunakan prinsip realisasi dalam pengakuan pendapatan. Artinya, dalam mengukur dan melaporkan laba diperlukan kehati-hatian, yaitu hanya mengakui keuntungan yang benar-benar telah direalisasikan dan mengabaikan perubahan nilai yang belum pasti. Dan yang keempat yaitu laba akuntansi berperan penting dalam fungsi pengendalian, khususnya dalam menilai pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan laba akuntansi. Yang pertama, bahwa laba akuntansi tidak mampu mengakui kenaikan nilai yang belum terrealisasi dari aktiva yang dimiliki dalam suatu periode tertentu akibat penerapan biaya historis dan prinsip-prinsip realisasi. Yang kedua, ketergantungannya pada biaya historis menyulitkan perbandingan karena perbedaan metode perhitungan biaya dan alokasi yang bersifat arbitrer dan tidak konsisten. Yang ketiga, laba akuntansi pada penggunaan prinsip realisasi, biaya historis, dan konservatisme berpotensi menghasilkan data yang menyesatkan atau kurang relevan bagi pengguna. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan prinsip biaya historis, memberi kesan salah neraca, mencerminkan penaksiran nilai, padahal hanya menunjukkan saldo biaya yang belum dialokasikan. Next slide. Selanjutnya yaitu hakikat dari konsep ekonomi tentang laba. Konsep laba menjadi perhatian utama para ekonom sejak dahulu. Adam Smith adalah tokoh pertama yang mendefinisikan laba sebagai peningkatan kekayaan. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh para ekonom klasik, terutama Marshall, yang mengaitkan konsep laba dengan praktik bisnis, seperti pembagian modal menjadi tetap dan berputar, pemisahan antara modal fisik dan laba, serta penggunaan prinsip realisasi sebagai dasar pengakuan laba. Menjelang akhir abad ke-19, Van Boom memperluas pemahaman ini dengan menyusun teori non-moneter tentang laba. Meskipun saat itu pendekatan moneter lebih dominan, memasuki abad ke-20, pemikiran mengenai laba semakin berkembang melalui kontribusi Fisher, Lindbergh, dan Fick. Fisher menyusun konsep laba ekonomi dalam 3 bentuk, yaitu laba psikis, laba real, dan laba uang. Laba psikis bersifat psikologis dan tidak dapat diukur langsung, tetapi bisa ditaksir melalui laba real. Laba real yaitu peningkatan kenikmatan yang diukur lewat biaya hidup. Laba uang sendiri yaitu jumlah uang yang diterima dan digunakan untuk konsumsi. Menurut Fisher, laba real ini merupakan bentuk paling praktis bagi akuntan. Sementara itu, Linda memperkenalkan laba sebagai bunga, yaitu apresiasi berkelanjutan terhadap barang modal seiring dengan waktu. Ia memformulasikan laba ekonomi sebagai hasil penjumlahan konsumsi dan simpanan selama periode tertentu, di mana simpanan mencerminkan perubahan modal ekonomi. Rumusnya bisa dilihat dalam PPT. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal mengandung arti bahwa laba diakui setelah modal telah terpelihara atau biaya telah tergantikan. Ada 4 konsep tentang pemeliharaan modal. Yang pertama yaitu pemeliharaan uang. Pemeliharaan uang mengacu pada modal yang diukur dalam satuan uang. Artinya, modal finansial yang diinvestasikan atau reinvestasikan oleh pemilik dianggap terpelihara. Lalu diukur sebagai perubahan aktiva bersih yang disesuaikan dengan transaksi modal dalam satuan dolar. Yang kedua, pemeliharaan daya beli umum. Modal ini diukur berdasarkan daya beli yang konstan. Dalam konsep ini, daya beli dari modal yang diinvestasikan atau reinvestasikan harus tetap terjaga. Laba adalah perubahan aktiva bersih yang disesuaikan dengan transaksi modal dalam satuan daya beli yang sama. Yang ketiga, pemeliharaan kapasitas produktif, yang mana kapasitas fisik perusahaan dianggap tetap terpelihara jika diukur dalam uang. Dan yang terakhir, pemeliharaan kapasitas produktif dalam satuan daya beli yang sama. Konsep ini menekankan terjaganya kapasitas fisik perusahaan, tetapi pengukurannya dilakukan dengan satuan daya beli yang tetap. Next slide. Selanjutnya adalah nilai saat ini atau current value. Current value merupakan istilah dalam akuntansi yang mengacu pada penilaian aset dan kewajiban berdasarkan nilai saat ini atau nilai sekarang, bukan nilai historis saat aset atau kewajiban tersebut diperoleh atau terjadi.
Konsep ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas sesuai dengan kondisi pasar terkini. Untuk tujuan dan manfaat current value ada tiga, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang lebih relevan dan up-to-date kepada pengguna laporan keuangan, khususnya dalam kondisi inflasi atau perubahan harga pasar yang signifikan. Yang kedua, membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam mengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menyajikan gambaran yang lebih akurat tentang likuiditas dan nilai bersih entitas pada saat ini. Next slide. Selanjutnya adalah dua pendekatan utama dalam penilaian current value pada laporan keuangan. Yang pertama ada exit value atau net realizable value, yaitu mengukur nilai suatu aset berdasarkan jumlah yang dapat diterima jika aset tersebut dijual dalam kondisi normal, bukan pada saat likuidasi. Kelebihan penggunaan metode ini adalah bahwa informasi yang disajikan lebih relevan dan penyajian informasi likuiditas bersih suatu entitas yang semakin besar. Lalu yang kedua ada entry value atau replacement cost, di mana pendekatan ini menilai aset berdasarkan biaya penggantian saat ini, yaitu berapa biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset serupa pada saat laporan keuangan. Pendekatan ini ideal digunakan apabila nilai pasar tersedia untuk jenis aset yang sama, misalnya untuk jenis persediaan barang maupun bahan baku untuk proses produksi. Selanjutnya ada contoh penerapan current value. Untuk persediaan pada pendekatan exit value, persediaan dinilai berdasarkan harga pasar saat ini jika dijual, atau jika menggunakan pendekatan entry value, maka persediaan dinilai berdasarkan biaya penggantian jika dibeli kembali. Lalu ada aset tetap, jika nilai pasar tersedia digunakan replacement cost. Namun untuk aset seperti tanah atau gedung yang jarang diperdagangkan, penentuan current value bisa lebih sulit. Lalu untuk tujuan dan manfaat dari current value adalah untuk pengukuran nilai pasar yang akurat, kadang sulit dilakukan, terutama untuk aset tetap yang jarang diperdagangkan. Lalu perubahan nilai yang fluktuatif dapat menyebabkan volatilitas dalam laporan keuangan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.